Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Wah, sepertinya masih kurang semangat ya Bu. Masih banyak yang lemas-lemas ya. Iya Kak. Sekali lagi kakak sapa. Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Pasti baik Kak. Iya ya Bu, pasti Iya. baik karena Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita. Nah, kita kembali lagi dalam ibadah online sekolah minggu GMII Kasih Karunia. Nah adik-adik, pasti masih ingat kan IL minggu lalu? Pasti ingat dong Kak ya. Iya ya Bu. Nah, yuk kita coba. Semuanya adik-adik yang di rumah, ayo dulu kita jongkok dulu yuk. Ayo. Laskar Kristus, siap gerak. Anak-anak sekolah minggu, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, masih kurang semangat ya Bu. Kita coba sekali lagi. Iya. Ayo kita jongkok lagi yuk adik-adik. Yuk. Laskar Kristus, siap gerak. Anak-anak sekolah minggu, ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya adik-adik yang di rumah duduk yang manis. Kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita. Jangan ada lagi yang berjalan kemari dan ke sini. Mari kita fokuskan hati kita untuk Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Kita angkat lagu pujian kita, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi kita katakan, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Ku Kau. nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada minggu ini kami dalam keadaan sehat, dan sekarang Bapa kami mau melakukan ibadah kami yang setiap minggu melalui streaming Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus anak-anak kami yang di rumah maupun kami yang di sini Bapa. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku, dan sedalam-dalam samudera lebih dalam kasih Yesusku. Musik.
Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh Rohku kata Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita persiapkan pikiran kita, waktu kita, semuanya fokus hanya untuk Tuhan. Kita akan mau mendengarkan firman-Nya. Kita angkat lagu pujian kita, Aku Punya Yesus Yang Baik. Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia menghiburku. Waktu ku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Kita angkat sekali lagi pujian ini adik-adik dengan sikap yang berdoa kepada Tuhan. Aku punya Yesus yang baik, yang selalu setia menemaniku. Waktu ku sedih, Dia menghiburku. Waktu ku sakit, Dia sembuhkanku. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih. Terima kasih, oh Yesusku, Kau selalu menemaniku. Kau selalu menemaniku. Kau selalu menemaniku. Kita satu dalam doa. Lipat tangannya semua. Jangan ada lagi yang buka mata. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi sahabat kami, yang selalu menemani kami di dalam situasi yang bagaimanapun, karena Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan
untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersuka cita, dan saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami kepada Tuhan lewat mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa lewat firman Tuhanlah kami boleh mengetahui mana yang benar, mana yang salah di dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, berkatilah kami Bapa menurut nama kami masing-masing. Sekalipun kami Tuhan tidak bisa bertemu, kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Berkati jugalah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi pemilik hidup kami, pemilik masa depan kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Ya, adik-adik kami yang ada di rumah, apa kabar? Kita bersyukur ya, jikalau kita sudah hampir 4 bulan lebih di rumah. Stay at home. Tapi kita percaya bahwa seperti pujian tadi, bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ketika kita berduka, ketika kita bersuka, ketika apapun keadaan kita, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Lanjutan firman Tuhan minggu yang lalu ya adik-adik ya. Kita mau belajar firman Tuhan tentang Hagar dan Ismail. Ya, kita buka Alkitab kita dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Baru nanti Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Ya, ada 2 perikop ya yang mau kita pelajari hari ini. Ya, kita baca perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Satu lagi, Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Kejadian 16 ayat 1 sampai 6. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya.
Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik masih ingat enggak ya cerita minggu yang lalu? Ketika Abraham semakin kaya, semakin banyak ternaknya bersama ponakannya Lot. Mereka bertengkar, akhirnya mereka berpisah. Ketika itu, ketika Abraham memilih tanah yang akan dia tempati, dan pada saat itu Tuhan datang kepada Abram. Tuhan bilang, "Tanah yang kau kelilingi, tanah yang kau pijak itu adalah milikmu. Dan itu kuberikan kepada keturunanmu." Adik-adik tahu enggak ya? Pada saat itu belum punya anak si Abraham. Tapi Tuhan bilang seperti pasir. Nah, coba ini ada ibu buat ambil pasir. Siapa bisa menghitung pasir ini? Ada? Ibu nggak bisa menghitung pasir ini. Ini masih pasir yang masih sedikit. Artinya bahwa keturunan Abraham itu tidak terhitung. Pada saat itu Tuhan berjanji kepada Abraham. Tetapi di dalam perjalanan kehidupannya, ketika Abraham semakin tua, pada saat itu mereka sudah berpisah dengan Lot dan mereka pada saat itu tinggal di Hebron. Abraham semakin tua, tapi janji Tuhan belum nampak. Malah istrinya pun sudah semakin tua. Pada saat itu Tuhan datang kepada Abraham. Apa katanya firman Tuhan tadi? "Janganlah takut, akulah perisaimu, akulah pelindungmu," kata Tuhan. Percaya, Abraham percaya. Dan Abraham bilang, "Engkau memang perisaiku Tuhan, tapi engkau belum memberikan aku anak." Bahasa sehari-hari seperti ini. "Iya, aku percaya kau perisaiku, tapi mana janjimu? Kan Tuhan bilang aku memiliki keturunan sebanyak pasir. Sampai sekarang aku tidak punya keturunan." Dan saat itu Tuhan bilang kepada Abraham, "Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit." Adik-adik pernah lihat bintang? Senang gak lihat bintang? Pasti senang ya. Ketika kita melihat bintang, seakan-akan kita melayang ke langit ya. Waktu itu Tuhan membawa Abraham keluar. Terus Tuhan bilang, "Abraham, coba lihat ke langit." Abraham lihat ke langit, lihat bintang itu, bisa gak kau hitung? Abraham berpikir, "Iya, aku gak bisa lah menghitung, itu kan banyak." Terus Tuhan bilang, "Sebanyak itulah keturunanmu," kata Tuhan. "Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit." Waktu itu Abraham tidak berpikir, "Ih, aku kan sudah tua, istriku kan sudah tua." Enggak, dia percaya. "Aku percaya pada janjimu Tuhan." Dia bersuka cita,
Dia percaya dengan janji Tuhan bahwa keturunannya sebanyak bintang di langit. Dan itu diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan tahun lepas tahun, 10 tahun mereka di situ. Setelah Tuhan menyatakan keturunannya seperti bintang, tidak kunjung tiba janji Tuhan itu. Dan pada saat itu istrinya Sarah sudah tua, sudah beruban, sudah kempot, mungkin sudah ompong, dan tidak ada lagi harapan untuk memiliki anak. Maka Sarah berpikir, kan nggak salah kalau ku kasih pembantuku untuk Bapak Abraham. Pada saat itu adat istiadatnya nggak salah. Kalau sebuah keluarga tidak punya keturunan, bisa dikasih pembantunya menjadi istri kedua suaminya, dan anaknya itu nanti menjadi penerus keturunannya. Tapi bagi Tuhan itu salah. Dan pada saat itu Sarah tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan, mana nih keturunan yang banyaknya sebanyak bintang itu? Atau dia tidak bertanya, apakah lewat pembantu ini ya Tuhan? Dia tidak bertanya seperti itu. Dia langsung menjumpai pembantunya itu dan dibawanya kepada Bapak Abraham. Itu tadi firman Tuhan yang kita baca ya. Dan pada saat itu Sarai mengatakan mungkin lewat Hagar kita punya keturunan. Kira-kira pada saat itu Abraham masih percaya enggak ya dengan janji Tuhan? Masih percaya, tapi dia bimbang. Akhirnya dia terima usulan istrinya itu bahwa Hagar menjadi istrinya. Dan ketika Hagar menjadi istri Abraham, Hagar hamil. Ketika Hagar hamil, katanya tadi firman Tuhan, apa yang dilakukan Hagar adik-adik? Sombong. Lihat aku kan, aku bisa punya anak, kamu tidak walaupun kamu kaya. Ketika Sarai melihat Hagar begitu sombong, maka Sarai pun marah. Sarai menjumpai Bapak Abraham, dan Bapak Abraham bilang, itu atas kuasamu, terserah. Mau diusir, mau diapain terserah. Pada saat itu Sarai ditindas. Tahu ditindas adik-adik? Ditekan. Yang benar pun jadi salah. Akhirnya Hagar tidak tahan ditindas di rumah itu. Dia lari, dia bungkus bajunya, dia lari. Dia mau kembali ke Mesir karena dia berasal dari Mesir. Ketika dia lari, dia sedih sekali, dia menangis. Ketika dia sampai ke satu sumur, pada saat itu dia sangat putus asa. Dia tidak tahu mau kemana tujuannya. Ketika dia duduk dengan begitu sedihnya, Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Maka Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menjumpai Hagar. Hagar, hamba Sarai, dari manakah engkau dan hendak kemana? Kata malaikat itu. Hagar bilang, aku telah ditindas oleh nyonyaku. Aku tidak tahu aku mau kemana. Terus malaikat itu bilang, kamu sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan kamu akan nanti menyebutnya Ismail, yang artinya Tuhan mendengar. Apa artinya adik-adik Ismail? Tuhan mendengar. Ketika Hagar berjumpa dengan malaikat itu, kayaknya
turun semua lelahnya itu tadi. Keputusasaannya itu hilang. Dia bersukacita kembali. Dia kembali ke rumah nonyanya. Dia kembali ke rumah Sarai dan dia melahirkan di sana. Ketika dia melahirkan di sana, usia daripada Bapak Abram sudah 85 tahun. Anak-anak kami yang ada di rumah, dari cerita firman Tuhan tadi, ada beberapa hal yang kita pelajari. Mungkin selama ini kita rajin berdoa ya. Tidak jauh dari seperti Abraham tadi ya, Bapak Abraham ya. Pastilah dia menanti janji Tuhan. Apakah Tuhan lupa dengan janjinya? Tidak. Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. Dan Tuhan selalu menepati janjinya. Tapi waktu Tuhan tidak waktu Abram dan Sarai. Waktu Tuhan itulah yang terbaik. Apakah jadi Ismail menjadi penerusnya? Tidak. Tuhan berjanji bahwa bintang itu, keturunan sebanyak bintang dan pasir itu adalah anak kandung Sarai. Anak kandung daripada Bapak Abraham dan Sarai. Kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mungkin adik-adik saat ini yang ada di rumah ya, lama kali lah si COVID ini selesai ya. Aku sudah lama kali di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, ketemu sama mamaku yang cerewet. Adik-adik, kita belajar dari Bapak Abram. Kita harus setia, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa supaya Tuhan tetap memberikan kita sukacita. Kita harus berdoa supaya kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak ada bedanya kalau kita beribadah di gereja dengan di rumah bagi Tuhan. Mungkin bagi kita berbeda. Bedanya kalau ke gereja punya ketemu dengan teman-teman, ketemu langsung dengan kakak-kakak sekolah minggu, ya kan? Bisa jajan. Nah, kalau di rumah itu aja ya. Tapi yang harus kita percayai, di rumah pun kita ibadah, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Yang kedua, Tuhan memperhatikan semua orang. Mau yang kecil, mau dari kelas batita, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, tunas remaja, pemuda, papa mama kita, Tuhan perhatikan. Sama seperti tadi Bapak Abram yang kaya dengan Ibu Sarai, dengan Hagar yang pembantu yang diusir, Tuhan perhatikan. Asal kita mau datang kepadanya. Ketika Hagar tadi sudah hampir putus asa, Tuhan mengikuti dia, bahkan Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menghibur kita. Kita pun seperti itu. Ketika kita pada saat ini adik-adik mungkin sedih, mungkin pada saat ini kita ada rasa bosan, ada Tuhan bersama dengan kita. Mungkin kita pada saat ini ada cita-cita kita ya di dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menggenapinya di dalam hidupmu. Asal engkau percaya kepada Tuhan. Asal engkau setia beribadah kepadanya. Setia berdoa kepadanya. Setia merenungkan firman Tuhan. Ya, itu yang menjadi bagian kita. Kita setia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Ketika kita masih kecil, ketika kita semakin besar,
Tuhan akan perhatikan kita. Mungkin papa, mama kita memperhatikan kita, tapi jauh daripada itu Tuhan perhatikan kita. Buktinya ketika kita tidur malam, semua tidur, mama papa tidur, tetangga tidur, kita tidur. Siapa yang menjagai kita menurut adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Ketika kita kekurangan di dalam kebutuhan kita, mungkin biaya sekolah kita mahal sekarang ini, belum lagi uang sekolah, belum lagi biaya paket yang dipikirkan mama kita. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan yang mencukupkannya, karena Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita. Ya, ini firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, yang boleh menjadi berkat bagi kita di dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Ya, ada ayat hafalan kita hari ini tertulis dari, ya boleh dilihat di tangan Ibu, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ya, ini firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar anak yang besar ya. Supaya melekat di pikiran dan di hati kita, kita ganti setiap aku itu Tuhan. Ada 2 aku situ ya. Setiap engkau itu nama masing-masing. Ya. Mulai dari alamatnya 2-3 ya. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan Ibu Mesrifah, dan Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan Ibu Mesrifah. Nah, ini firman Tuhan, ayat hafalannya dihafal, diingat, ini gampang supaya ketika kita sedih kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika kita pun jatuh di dalam dosa, Tuhan ada mengangkat kita. Ada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, untuk meresponi firman Tuhan ini kita naikkan pujian Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus memperhatikan setiap kami. Mulai dari anak-anak, kelas batita, kelas kecil, tengah, besar, remaja. Kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan. Bahkan orang tua kami pun Tuhan, Engkau memperhatikan.
Apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, Engkau tahu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau Tuhan berjanji tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Bapa bahwa setiap kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Biarlah pujian, doa, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar itu boleh mengubahkan kami, itu boleh memberkati kami untuk boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami, untuk semakin mempercayai hidup kami, mempercayai masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kami Bapa saat ini yang sudah mulai sekolah Bapa, supaya Tuhanlah yang memberkati. Biarlah kami Tuhan terus mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, biarlah Tuhan yang mencukupkan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus memperhatikan kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami yang sekolah pada saat ini Tuhan. Apapun situasinya pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa itu semua Tuhan pakai untuk memberkati kami. Kami rindu Tuhan supaya setiap anak-anak kami sekolah minggu, Tuhanlah yang memberkati mereka. Tuhanlah yang memberikan mereka kepintaran. Tuhanlah yang memberikan mereka kemauan belajar. Tuhanlah yang memberikan mereka pergaulan yang benar. Sehingga di dalam hidup mereka Tuhan, setiap anak-anak kami boleh bergaul dengan orang-orang yang mendukung mereka untuk lebih baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak kami Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Setiap pekerjaan mereka Tuhanlah yang memberkati. Engkau yang melihat setiap mereka Tuhan. Engkau tahu akan setiap keberadaan mereka di dalam masa sulit ini Tuhan. Kami percaya bagaimana Tuhan memperhatikan Hagar, Tuhan juga memperhatikan setiap orang tua kami. Biarlah Tuhan iman percaya kami terus semakin berpaut kepada Tuhan yang menjadi pemilik hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak kami dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan, sepanjang kami mempersiapkan ibadah ini Tuhan, mungkin anak-anak kami juga kurang serius, tapi biarlah Tuhan yang menolong sehingga ke depannya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mungkin anak-anak kami Tuhan ada tidak ibadah, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati mereka sehingga minggu depan anak-anak kami boleh rindu untuk datang kepada Tuhan lewat ibadah live streaming yang boleh kami lakukan setiap minggu di dalam masa COVID ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat tinggal di mana kami Tuhan tempatkan Kota Medan ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam situasi yang sungguh kami tidak tahu kapan selesainya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami. Jauhkanlah kami Tuhan semua anak-anak-Mu dari paparan COVID ini. Dan biarlah setiap kami juga boleh melakukan setiap aturan protokol kesehatan sehingga kami boleh terhindari dengan wabah ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau ya Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang menjadi pemilik hidup kami dan juru selamat kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.